menelusuri tragedi dan kebenaran sejarah peristiwa G30 SPKI, memberi perspektif baru tentang kejadian masa silam dan menyikapi sejarah secara bijak. Simak pembahasannya dalam Indonesia Bicara, menguak tabir malam 30 September 1965 bersama narasumber. Dipandu Rian Eki Pradipta dan Regina Valeria Putri. Rabu 30 September 2020 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Banyak peristiwa penting dalam sejarah Indonesia yang harus diingat oleh masyarakat, apalagi generasi muda. Salah satunya adalah peristiwa gerakan 30 September atau yang biasa dikenal sebagai G30 SPKI. Ya, pemirsa, terkait dengan peristiwa ini yang terjadi pada 30 September sampai dengan 1 Oktober 1965 di Jakarta dan juga di Yogyakarta ketika 6 perwira tinggi dan 1 perwira pertama TNI Angkatan Darat Indonesia beserta beberapa orang lainnya dibunuh dalam upaya kudeta. Untuk menelusuri bagaimana tragedi ini terjadi dan kebenaran sejarah di dalamnya, Dialog Indonesia Bicara malam hari ini mengangkat tema menguak tabir malam 30 September 1965. Ya, tentunya bersama saya dan juga Rian pada malam hari ini sudah hadir narasumber kita di auditorium TVRI dan langsung saja kami akan perkenalkan pemirsa. Yang pertama sudah hadir bersama kami Letjen TNI Purnawirawan Agus Wijoyo, Gubernur Lemhanas. Selamat malam Pak Agus. Terima kasih telah bergabung bersama kami di auditorium TVRI dan selanjutnya juga hadir bersama kami Bapak Abdul Mukti, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah. Selamat malam Bapak, terima kasih telah bergabung. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan juga tentunya malam hari ini narasumber kita melalui virtual ya Rian? Ada juga yang dari daring, yaitu ada Letjen Purnawirawan Kiki Syahnakri, tokoh militer Indonesia, dan juga Bapak Asfi Warman Adam, sejarawan Indonesia. Ada Mas Hanung Bramantio, sutradara film, dan juga Bapak Fadizon, politikus. Ya, dan juga tentunya nanti akan bergabung bersama kami pemirsa, ada Ibu Yayang Senur, aktris film Indonesia, dan juga istri almarhum Arifin Senur, dan juga Bapak Khalid Syairazi, Sekjen Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana NU. Pemirsa, tentunya berbicara soal G30 SPKI, tentunya tidak akan lepas dari pemutaran film yang memang menjadi kontroversi. Apakah memang layak ditayangkan atau tidak? Ya, setiap pihak memiliki perspektifnya masing-masing tentang film ini. Ada yang menganggap ini adalah sejarah yang sesungguhnya, tapi ada juga yang menganggap disisipkan kebohongan di dalamnya. Ya, sebelum kita akan membahas bersama dengan narasumber kita pada malam hari ini, kita saksikan bersama cuplikan film G30 SPKI. Tentunya itu merupakan sedikit cuplikan dari film G30 SPKI. Dan sekarang saatnya saya akan bertanya kepada narasumber kita, bagaimana pandangan mereka terkait dengan film G30 SPKI ini. Saya akan ke Pak Agus terlebih dahulu. Pak Agus. Ya,
Pertama, kita tetap harus melihat itu adalah sebuah film, dan sebuah film itu adalah sebuah karya seni. Kita juga harus siap untuk melihat bahwa di dalam karya seni itu selalu ada sentuhan-sentuhan, misalnya sentuhan-sentuhan sinematografi, estetika, mungkin sedikit dramatisasi. Namun kami merasakan sebagai salah satu keluarga yang digambarkan di dalam film itu, bahwa para perancang pembuat film itu juga melaksanakan research yang cukup intensif ke rumah tangga atau keluarga-keluarga yang mengalami penculikan dari kepala keluarganya. Research itu dilakukan cukup intensif. Mungkin juga research itu dilakukan intensif pada setiap rumah tangga, karena mungkin tekanannya adalah tekanan pada kemanusiaan, terus kemudian apa yang dilakukan, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh PKI terhadap korban-korban penculikan perwira Angkatan Darat itu. Saya tidak tahu apakah juga research intensif itu dilakukan pada latar belakang aspek politik, aspek lain-lainnya. Jadi itu adalah film, sehingga sebetulnya kita juga sudah harus mempunyai ekspektasi posisi bahwa film itu tidak bisa untuk kita jadikan sebagai sebuah sumber informasi untuk kita jadikan rujukan dalam mempelajari sejarah. Betul. Pemirsa dan juga Pak Agus, tentunya ayah dari Pak Agus ini merupakan Mayor Jenderal Anumerta Sutoyo Siswomi Harjo, Pak. Dari film yang Anda saksikan, G30 SPKI ini, Pak, yang semua mungkin bisa masyarakat Indonesia saksikan, apakah cukup menggambarkan peristiwa yang terjadi pada malam itu, Pak? Saya rasa cukup, karena juga peristiwanya di rumah itu tidak berlangsung terlalu lama. Kejadian di masing-masing rumah pada perwira yang diambil itu tidak sama. Ada memang karena seperti Jenderal Nasution, Jenderal Ahmad Yani, itu karena pejabat, rumah itu memang mempunyai penjagaan, sehingga juga bisa muncul perlawanan. Sedangkan di kediaman Jenderal Panjaitan, di situ ada tinggal 2 keponakan dari Jenderal Panjaitan, kuliah di UI, dan di situ memang ada senjata, sehingga merekalah yang melakukan perlawanan. Di tempat-tempat itu terjadi perlawanan dan terjadi saling tembak. Di tempat lain yang bukan merupakan pejabat, umumnya tidak ada penjagaan, dan mereka cukup mudah untuk menculik dan mengambil para perwira itu, sehingga juga kejadian di tempat-tempat seperti itu, termasuk di tempat rumah saya ketika mengambil ayah saya, itu juga tidak berlangsung terlalu lama. Setelah diambil, dinaikkan ke atas kendaraan, kemudian mereka menghilang. Oke, saya ingin meminta tanggapan dan juga pandangan dari Bapak Abdul Mukti. Bagaimana dengan pendapat Bapak tentang film yang dirilis pertama kali pada tahun 84 ini, Pak? Ya, saya pertama kali nonton film itu ketika masih kelas 2 Madrasah Aliyah itu, sekitar tahun 84. Dan itu diwajibkan nonton sebagai bagian dari pelajaran PSBB. Baik. Sekarang tidak ada lagi pelajaran itu. Pelajaran PSBB pelajaran itu PSBB, pendidikan apa, sejarah perjuangan bangsa, PSBB. Kalau PSBB kan social distancing. Pendidikan sejarah perjuangan bangsa itu dulu waktu Menteri Pendidikannya Pak Nugroho, ya, Pak Nugroho Noto Susanto, dan saya ingat ada peristiwa lucu, kami di gedung bioskop diwajibkan mencatat, kan semuanya gelap ya. Itu kan lampunya dimatikan. Tapi kita harus membuat resume film itu sehingga kami itu mencatat di gedung bioskop. Sehingga begitu pulang kami buka catatan itu, ternyata tulisannya tumpuk-tumpuk begitu. Tapi ada 2 hal yang ingin saya share pada kesempatan ini ketika nonton film itu, memang emosi kita terbawa betul ya, dan terbayang bagaimana kekejaman dari PKI dengan peristiwa itu. Apalagi pada saat
beberapa bagian-bagian dramatis yang memang bagi kami generasi muda itu memang menjadi sesuatu yang sangat pilu begitu. Karena saya secara pribadi memang ketika peristiwa itu terjadi saya belum lahir. Jadi saya hanya tahu peristiwa itu murni dari pelajaran sejarah dan murni dari film. Dan waktu itu juga selain pertama ditugaskan di mata pelajaran PSBB itu, kemudian yang kedua nonton lagi. Nah sampai kemudian ya terus saja setiap tahun film ini diputar dan seperti, mohon maaf, seperti ritual begitu, setiap tanggal 30 September ini menjadi sebuah semacam tayangan wajib yang menurut saya memang itu menjadi bagian penting dari sejarah bangsa yang tentu saja film itu sendiri memang bukan film dokumenter. Tadi Pak Agus juga menyampaikan film adalah film itu. Tetapi kan ini based on true story menurut saya. Ini adalah sebuah film yang bukan cerita fiktif, ini cerita nyata dan ya hal seperti ini kan banyak terjadi dalam beberapa kisah-kisah penting dan tonggak-tonggak penting gitu. Mohon maaf kalau misalnya kita membuat ilustrasi negara-negara lain juga selalu ada seperti itu. Walaupun memang menurut saya level dramatisasi dalam film ini itu relatif tidak setinggi misalnya, mohon maaf, film-film Hollywood. Yang ada misalnya The Killing Field ya. The Killing Field itu kan based on true story. Tapi dramatisasinya itu kan terlalu berlebihan dan menonjolkan peran individu yang berlebihan. Nah, tapi kita bisa merasakan betapa pahitnya Killing Field itu ketika kita betul-betul menyaksikan bagaimana, mohon maaf, tengkorak-tengkorak manusia itu dijajar, dirak-rak di tempat di mana peristiwa itu terjadi. Sehingga menurut saya sebagian besar dari cerita di film itu setelah saya pelajari sejarah itu memang true story. Jadi cerita yang walaupun memang itu dikisahkan dari kesaksian keluarga-keluarga dekat termasuk dari Pak Agus menyaksikan itu, saya kira itu bisa menjadi sebuah pembuktian sejarah betapa memang peristiwa ini nyata dan kemudian siapapun bangsa ini memang perlu menjadi pelajaran. Dan karena itu menurut saya jangan ada pihak tertentu yang merasa tersinggung ketika film ini diputar. Karena peristiwanya memang tidak ada dokumentasi seperti sekarang dan salah satu cara untuk membangkitkan kesadaran kolektif kita bahwa peristiwa itu ada dan peristiwa itu hendaknya menjadi pelajaran bagi siapapun agar tidak terulang di masa depan, itu menurut saya menjadi sebuah bagian penting di mana sejarah itu betul-betul bisa menjadi history, tidak menjadi his story. Dan ini yang saya kira kita tidak perlu malu sebenarnya sebagai bangsa menutupi peristiwa itu, karena bangsa ini memang harus belajar dari sejarah dan sejarah itu adalah bagian dari peristiwa yang kita diharapkan bisa menangkap nilai sehingga di masa depan hal itu tidak terjadi kembali. Artinya menurut Anda film ini merupakan sesuatu yang penting begitu ya Pak untuk kita mempelajari sejarah begitu ya. Betul, nah, waktu itu Anda masih duduk di bangku sekolah begitu betul, ya Pak, menyaksikan film yang kita katakan ini kompleks begitu ya, isinya film itu sangat banyak sekali begitu, ada juga adegan-adegan pembunuhan begitu ya, ada juga alur ceritanya memang dengan durasi yang cukup lama filmnya. Bagaimana waktu itu Anda masih di bangku sekolah mencerna film ini Pak? Ya sebenarnya karena sudah aliyah ya, sudah aliyah ya, walaupun waktu itu belum 17 tahun tapi kan sudah aliyah, sudah agak ngerti bagaimana film itu dan kebetulan juga memang waktu itu kan kesempatan menonton di bioskop itu sangat terbatas. Tetapi saya kira kita masih bisa mengambil pelajaran dan bisa melihat karena sebenarnya estetika film ini menarik. Kebetulan saya termasuk orang yang sufi. Sufi itu suka film maksudnya Pak. Oke. Jadi selain nonton film-film ini, saya juga tadi cerita The Killing Field, cerita Rambo, berbagai film-film yang memang di situ ada adegan kekerasannya itu memang ya kita lihat betapa misalnya di film-film Hollywood itu dramatisasinya terlalu tinggi. Tapi kalau ini saya merasakan pada waktu itu memang ada dramatisasi, tetapi kan tidak dramatisasi yang berlebihan. Ya, jadi tetap estetikanya tadi disampaikan Pak Agus masih sangat tinggi dan beberapa yang sadistis dalam film itu juga bisa dikemas dengan sehingga tetap
menampilkan unsur estetika sehingga tidak menjadi sebuah brutalitas yang itu membahayakan penontonnya. Baik, Pak Abdul Mukti dan juga Pak Agus, kita telah bergabung dengan narasumber kita berikutnya yang bergabung bersama kami melalui virtual. Malam hari ini kita akan ke Bapak Fadlizon terlebih dahulu. Selamat malam Mas Fadli. Selamat malam Mas Fadli. Selamat malam, Pak Fadli. Mas Fadli dapat mendengar suara kami dengan jelas? Mas Fadli, selamat malam. Ya, kita tunda terlebih dahulu ya ke Mas Fadlizon, kita ke Mas Hanung Bramantyo. Kita akan coba ke Mas Hanung nih sebagai salah seorang sutradara ya Rian ya. Sutradara film. Kita akan bertanya nih, anggapan seorang sutradara ini kira-kira seperti apa terkait dengan film G30 SPKI? Apakah perlu adanya remake ulang begitu ya film-film terkait dengan sejarah ini? Kita ke Mas Hanung. Selamat malam Mas Hanung. Mas Hanung, selamat malam. Malam, Mas Hanung. Ya, baik. Kita masih mencoba tersambung ya dengan Mas Hanung dan juga Mas Fadlizon. Ya, masih kita coba. Tapi saya akan kembali bertanya ke Pak Agus. Pak Agus, ini kan film yang memang sudah dibuat sejak lama begitu ya Pak. Apakah menurut Anda film ini perlu Pak disaksikan oleh generasi muda kita saat ini, milenial kita saat ini Pak? Sebagai film sejarah itu baik sekali supaya juga generasi sekarang itu tidak terputus dari sejarah. Gitu. Tetapi juga kita perlu untuk meletakkan itu tidak sebagai sebuah doktrin, kewajiban, harus gitu. Buatlah film itu dan nanti akan menjadi tantangan bagi sutradara ataupun kru pembuat film agar memang orang itu menjadi tertarik, tetapi bukan diwajibkan untuk menonton. Karena makin lama aspek politis ini semakin tajam, sehingga nanti persoalannya debatnya ada pada domain politik gitu. Tapi kalau sebagai film sejarah itu bagus sekali untuk bisa memberikan pengisian wawasan bagi generasi muda. Tapi kembali tantangannya adalah bagaimana untuk membuat film itu bermutu dan memang substansi itu bisa ditampilkan di dalam penayangan sebuah film, sehingga kalau memang generasi muda itu tertarik, mereka tertariknya itu secara murni. Kan generasi milenial kan tidak suka disuruh-suruh dan diatur. Jadi dalam konteks seperti itu baik sekali. Baik, berarti Anda juga setuju bahwa memang film ini baik untuk ditonton, untuk milenial kita juga sebagai pembelajaran sejarah begitu ya Pak. Kita akan tanya ke sejarawan kita, sejarawan Indonesia, Bapak Asfi Warman Adam. Selamat malam Pak Asfi. Selamat malam Pak Asfi. Halo, selamat malam. Saya tidak begitu jelas ya mendengar. Ya, sudah bisa mendengar dengan jelas Pak Asfi? Baik, kita langsung saja Pak, bagaimana pendapat Pak Asfi terkait dengan sejarah dari film G30 SPKI? Menurut Anda bagaimana Pak film ini? Halo? Pak Asfi? Pak Asfi, boleh kita minta tanggapannya Pak? Saya tidak begitu jelas mendengar suara Anda gitu. Ini jauh sekali rasanya. Ya, Pak Asfi, sudah cukup jelas? Baik, Pak Asfi, apa pendapat Pak Asfi tentang film G30 SPKI sebagai seorang sejarawan, Pak Asfi? Baik, Pak Asfi sepertinya belum bisa mendengar suara kami dengan jelas. Kita akan coba lagi menghubungi narasumber kita melalui virtual. Gimana Pak Asfi? Halo Pak Asfi. Pak Asfi? Bisa Pak Asfi? Mungkin harus dipanggil Mas Rian sambil nyanyi gitu kali ya? Mungkin. Oke. Pak Asfi dengar suara kami di sini?
Iya. Sinyalnya jelek. Bagaimana Pak Asfi, sudah bisa mendengar dengan cukup jelas? Kurang jelas, tapi lebih baik dari tadi ya. Tapi dari cukup ya, laptop. baik. Pak Asfi, terkait dengan film G30 SPKI ini, bagaimana pendapat Pak Asfi? Ini film yang wajib ya ditonton sejak tahun 85 sampai tahun 98. Film yang dipaksakan untuk ditonton gitu. Itu yang pertama. Dan film ini kan sudah dihentikan oleh Menteri Penerangan Yunus Yosvia. Dihentikan itu tidak berarti dilarang ya, tetapi tidak diwajibkan lagi pemutaran film itu. Dan dari sisi sejarah, film ini menurut saya cukup bermasalah ya, karena banyak aspek sejarah yang di situ sepertinya bertentangan ya. Misalnya masalah Gerwani. Di situ digambarkan kekejaman Gerwani di Lubang Buaya dan semacamnya, yang penggambaran itu menurut saya itu tidak tepat, karena di satu sisi itu tidak benar, dan kedua bahwa kekerasan itu ya terjadi sejak dari rumah beberapa orang jenderal itu memang terjadi kekerasan, tapi kan tidak benar seperti ditulis di koran pada awal Oktober itu ada pencukilan mata dan semacamnya itu. Itu yang ingin saya bantah. Dan yang kedua, Gerwani ini adalah sebuah organisasi perempuan yang militan, yang dinamis. Dan penggambar yang demikian itu juga sekaligus menghancurkan sebuah organisasi perempuan, menghancurkan gerakan perempuan yang pada gilirannya pada masa Orde Baru itu yang ada itu hanyalah organisasi perempuan yang jinak seperti Dharma Wanita. Ini hanya salah satu aspek saja ya dari film ini. Tentunya dari sisi kualitasnya Mas Hanung Bramantyo tentu lebih paham dari saya gitu. Jadi saya mengatakan tidak, silakan saja ditonton film yang sudah jelek kualitasnya, gambarnya maksud saya, karena sudah puluhan tahun ya, dan durasinya yang sangat panjang, dan segmen-segmen di dalam film itu yang bermasalah ya, yang bisa kita yang sifatnya kontroversial gitu. Baik, ini menarik, itu komentar Pak saya tentang film ini gitu. Ya, ini menarik Pak Asfi, terkait dengan tadi ketidaktepatan sejarah yang Anda sampaikan di film G30 SPKI. Nanti saya akan bertanya terkait hal itu, terkait perbedaan-perbedaan sejarah ini sendiri. Selanjutnya kita akan beralih ke... Ya, saya juga ingin menanyakan kepada Bapak Fadlizon tentang tanggapannya, bagaimana tentang film G30 SPKI ini. Pak Fadli. Selamat malam Pak Fadli. Selamat malam Pak Fadli. Pak Fadli, selamat malam. Pak Fadli. Belum lama saya juga sempat mampir ke museumnya Pak Fadli. Oke. Memang banyak banget sejarah yang Dan disimpan. Pak Fadli ini juga merupakan salah seorang yang mencintai sejarah, ya, begitu buku-bukunya ya? lengkap banget. Betul. Tentang Indonesia. Nah, nanti kita akan bertanya kepada Pak Fadli dan juga narasumber kita lainnya melalui virtual. Namun setelah yang satu ini, pemirsa tetap bersama kami di Indonesia Bicara. Selama pandemi COVID-19, pemerintah menerapkan program belajar dari rumah. Saksikan program belajar dari rumah Senin hingga Selamat malam pemirsa, Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara Spesial. Masih hari ini kami akan membahas mengenai gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia atau G30 SPKI. Saya akan kembali ke Pak Kiki. Kita akan bertanya kepada Pak Kiki yang telah bergabung bersama kami melalui virtual. Selamat malam Pak Kiki. Selamat malam. Baik.
Pak Kiki, boleh kita dengar tanggapan Pak Kiki terlebih dahulu terkait film G30 SPK ini, Pak Kiki? Iya, saya tadi tidak bisa mendengar sama sekali komentarnya itu. Baik. Jadi agak susah saya mau berkomentar. Iya, Tapi, kalau dari Pak Kiki sendiri bagaimana Pak filmnya setelah Bapak tonton? ya saya setiap tahun nonton film itu. Ya. Jadi saya kira entah itu kualitasnya bagaimana, akan tetapi film itu perlu ditonton oleh rakyat Indonesia karena bagaimanapun itu adalah bagian dari sejarah kelam kita yang harus diketahui. Jadi harus menjadi pembelajaran kepada masyarakat. Nah, bahwasanya di situ ada hal-hal yang menurut Pak Asfi tadi kan tidak benar begitu. Saya kira kalau film apapun pasti ada ada sedikit rekayasanya. Pak Hanung, saya kira Mas Hanung pasti lebih tahu. Ya anggap saja itu merupakan suatu rekayasa ya, barangkali ya itu nggak usah dipercaya. Tapi saya kira sebagian besar film itu benar. Nah itu saya kira yang harus ditonton oleh masyarakat kita. Begitu. Ya baik, Pak Kiki, tapi Anda setuju ya bahwa film ini memang harus disaksikan. Nah, sebagai seorang tokoh militer Indonesia, Anda melihat film ini sesuai tidak Pak sebenarnya dengan sejarah G30 SPKI ini? Seperti saya katakan tadi, sebagian besar ya sesuai. Kita boleh mungkin di Indonesia sendiri kan ada beberapa versi. Ada versinya TNI, ada versinya Orde Baru sendiri. Di luar negeri juga ada versinya John Rosa, ada versinya Harold Crouch gitu. Ya kalau ini dengar versi-versi mereka itu sebagian besar ya benar begitu. Tapi begini kalau boleh saya bicara ya. Ya. Kalau buat saya sebenarnya daripada kita memperdebatkan masalah film ini, lebih bagus kita mencari solusi bagaimana ke depan. Karena kalau kita terus juga berdebat di sini nggak akan selesai-selesai. Akan lebih bermanfaat kalau kita mungkin berdebat tentang solusi ke depan bagaimana. Baik, berarti di sini kita berbicara mengenai solusi ya Pak, bukan perdebatan dari film G30 SPK ini. Nah kita juga nanti akan membahasnya dengan Pak Agus begitu ya Pak. Nah tapi kalau dari Bapak sendiri bagaimana Pak untuk rekonsiliasinya? Saya setuju sekali rekonsiliasi. Jadi kita juga sudah pernah, PPAD maksud saya, sudah pernah didatangi oleh Komnas HAM bicara tentang rekonsiliasi. Saya ketika itu mengatakan bahwa lewat penyelesaian hukum itu saya kira sangat sulit sekali. Maka yang paling logik adalah lewat dengan cara rekonsiliasi. Akan tetapi masalahnya atau pertanyaannya kan rekonsiliasi seperti apa? Nah kalau kita harus misalnya TNI atau yang anti PKI harus minta maaf dulu, itu saya kira nggak sulit dicari penyelesaian. Saya kira Pak Agus juga pernah mengatakan tuh semua pihak kan punya dosa gitu kan. Jadi yang bagus saya kira saling memaafkan di situ gitu kan. Nah rekonsiliasi yang paling baik kalau menurut saya ya rekonsiliasi secara alamiah dan itu sudah terjadi juga sekarang kan gitu. Sudah banyak anak cucu PKI ya sekarang yang bekerja di pemerintah, jadi TNI pun ada begitu kan, jadi polisi pun ada. Jadi saya kira itu sudah secara alamiah, tinggal kita melanjutkan itu. Nah justru kita ribut-ribut tentang ini seperti membahas film dan lain sebagainya, mengganggu proses rekonsiliasi itu. Baik, Pak Kiki, nanti kita akan lanjutkan lagi terkait dengan rekonsiliasi ini. Kami akan bergabung bersama dengan Mas Fadlizon terlebih dahulu. Ya, Pak Fadlizon. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mencoba untuk melihat tadi pertanyaannya soal film ya. Saya kan melihat film itu waktu SD dan yang berdasarkan data yang faktual. Kalau kita membaca buku-buku maupun dokumen-dokumen yang terkait peristiwa itu, saya dibilang 99,99% apa yang ditampilkan oleh film itu benar. Saya sudah berdebat dengan Pak Asfi ini sudah 20 tahun ada. Argumentasinya Pak Asfi kan soal
bahwa itu matanya dicungkil, penis dipotong dan sebagainya. Itu kekejaman PKI itu memang jauh besar dari itu. Kalau kita mau lihat lebih dalam. Dan kalau cerita tentang malam itu yang terjadi di sekitar Lubang Buaya, Pondok Gede, yang persiapan untuk melakukan penculikan dan juga pembunuhan bahkan pembantaian terhadap para jenderal itu, jelas PKI itu terlibat. Saya mengatakan berkali-kali, tidak ada sedikit pun argumentasi yang meragukan bahwa PKI bukan dari dalamnya. PKI adalah pelaku kudeta. Dan itu sudah dilembagakan, sudah diinstitusionalisasikan melalui TAP PRS nomor 25 tahun 66. Kalau masih ada versi-versi lain tentang siapa dalang di balik PKI, TAP PRS itu dicabut. Di dalam TAP PRS itu jelas kok disebutkan gitu ya, bahwa PKI berusaha untuk merongrong dan menjatuhkan pemerintahan yang sah, itu di dalam menimbang. Jadi tidak ada keraguan lagi. Interpretasi dan versi-versi itu tidak berlaku lagi. Jelas baik 48 maupun 65, pelaku kudeta itu adalah PKI. Nah, film ini adalah berusaha untuk merefleksikan itu. Saya kira sutradara Arifin Timur adalah sutradara yang luar biasa, hebat gitu ya. Dan para pemerannya juga dari sisi seni peran itu paripurna. Ya. Ada Umar Khayyam, itu ada Moroso Katamsi, ada Subah Asa, orang-orang yang saya sempat ketemu juga semua. Jadi mereka adalah orang-orang yang memerankan itu dengan hebat dan penelitiannya juga panjang. Ya. Jadi kalau kita mau berdebat sebagai film, pada bagian mana yang salah? Ya, coba kita perdebatkan kalau mau berdebat tentang film, pada bagian mana yang fitnah, pada bagian semuanya benar. Dan menurut saya tidak ada perlu minta-minta maaf. Pelakunya PKI yang jelas-jelas harus bertanggung jawab itu adalah PKI yang melakukan kudeta. Kalau tahun 48 Bung Karno langsung yang mengatakan PKI ini kudeta dan musuh menghina-hina Soekarno sebagai budak Jepang. Ya, nah tahun 65 kita lihat sendiri bahwa PKI juga melakukan itu. Terlalu banyak ya buku dan dokumen, saya bisa tunjukkan, terlalu banyak. Salah satunya di Harian Rakyat. Tapi juga banyak lagi yang menyebutkan bahwa memang PKI, karena waktu itu dipengaruhi oleh Cina, kalau Cina itu ingin segera mengambil alih, karena dianggap presiden waktu itu sakit. Jadi didahului atau mendahului. Oleh karena itu, Anwar Sanusi mengatakan, ini Ibu Pertiwi sudah hamil tua. Nah, makanya mendahului. Karena waktu itu ada segitiga kekuasaan. Ada Soekarno, ada TNI Angkatan Darat, dan juga ada PKI. Nah, musuhnya PKI ya tentu saja adalah Angkatan Darat ketika itu, yang tidak bisa dikendalikan oleh mereka. Dan kalau terjadi apa-apa dengan Bung Karno, pasti akan lebih dulu mengambil alih. Gitu ya. Dan saya kira itu sudah jelas. Dan termasuk Senko ya, Central Komando. Begitu udah terjadi besok harinya, coba lihat apa yang dilakukan oleh Untung. Ya. Untung ini kan rapat-rapat terus dengan Aidit, dengan Sam Kamaruzaman, dengan Pono. Nah, saya sebutin orang-orang yang saya hafal semua itu, ya, untuk mempersiapkan itu. Dan kemudian kalau kita lihat besoknya begitu 1 Oktober diumumkan oleh Untung, Kup Dewan Jenderal, istilahnya dia. Tapi dia mengumumkan apa yang disebut sebagai Dewan Revolusi. Dewan Revolusi itu, dia adalah ketuanya. Itu keputusan pertama, dekret pertama dari Dewan Revolusi. Di situ Bung Karno sudah dikudeta oleh Untung. Dan Bung Karno marah sebetulnya. Baik. Jadi pada tanggal 1 Oktober, Bung Karno tidak lagi menurut skenario apa yang dirancang oleh para tokoh-tokoh PKI di sekitar kompleks Lubang Buaya dan sekitarnya di Penas gitu ya, di rumahnya Susanto dan sebagainya. Ya. Jadi dekret yang kedua adalah ini terakhir. Dekret yang kedua yang dikatakan oleh Untung, semua jenderal diturunkan menjadi letnan kolonel, ya, dan semua pelaku dari G30S naik, dan semua itu diaminkan oleh yang namanya Harian Rakyat yang merupakan harian resmi PKI dipimpin oleh Nyoto.
Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Fadlizon. Pak Fadli ini juga adalah salah satu orang yang setuju begitu ya terkait dengan film G30 SPKI, tadi juga sudah menyampaikan 99% begitu ya dapat dikatakan ini akurat begitu, dan dari Twitternya juga Pak Fadlizon menyampaikan memuji begitu film G30 SPKI bagus sinematografi maupun substansinya. Nah, terkait sinematografi dan juga substansi ini kita akan bertanya kepada sutradara Indonesia Mas Hanung Bramantyo. Selamat malam Mas Hanung. Selamat malam Mas Hanung. Selamat malam Mas Hanung. Mas Hanung, selamat malam. Ya, baik. Mas Hanung sudah dapat mendengar suara kami, Mas Hanung? Ya, kalau dari Mas Hanung sendiri bagaimana Mas Hanung tanggapannya terkait dengan film G30 SPKI ini sendiri? Banyak yang beranggapan bahwa ini merupakan propaganda. Nah, dari Mas Hanung sendiri sebagai pembuat film, sejauh mana sih Mas kemampuan film ini dalam mempengaruhi penontonnya? Baik, Mas Hanung, maaf suaranya tidak terdengar. Baik, Mas Hanung. Mohon maaf suaranya tidak terdengar. Ya, saya akan ke Pak Asfi terlebih dahulu. Pak Asfi, bagaimana Pak Asfi menanggapi statement dari Pak Fadlizon tadi, Pak? Bahwa saya sudah mendengar saya. Silakan, mau kembali ke Mas Hanung atau bagaimana? Oke, ya. Pak Asfi? Ya, oke, makasih. Apa saya lanjutkan? Ya, komentar saya tentang apa yang disampaikan oleh Bung Fadlizon tadi, itu tidak ubahnya seperti apa yang ada di buku putih Orde Baru gitu. Jadi itu kan semacam ulangan saja dari apa yang ada di dalam. Sebagai sejarawan punya data apa? Ya, ini yang saya ingin tanyakan kepada Anda, selain dari mengulang. Anda tidak punya data apa-apa kok. Anda cuma berasumsi saja dari dulu. Baik. Saya membuat, ya. Ini mau perdebatan atau menjelaskan satu orang demi satu orang atau bagaimana ya? Silakan. Kita beri kesempatan Pak Asfi dulu, lah, Pak gitu, Fadli. Supaya penjelasannya lebih runtut. Ya, silakan gitu, Pak Asfi, jelaskan. Saya ingin mengatakan bahwa film ini adalah tadi setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bung Hanung, sebuah film propaganda. Nah, propaganda itu tentunya propaganda yang diinginkan oleh Orde Baru, yaitu untuk menyampaikan bahwa pertama, PKI adalah dalang dari peristiwa itu. Dan yang kedua, pesan yang ingin disampaikan oleh film ini, PKI ini dalam hal ini justru perempuannya itu adalah orang yang sangat kejam gitu. Mereka melakukan penyungkilan mata jenderal dan semacamnya ini. Dan kemudian juga digambarkan lagi bahwa yang melakukan ini adalah Gerwani, sebuah gerakan perempuan yang sebetulnya itu sangat militan. Dan ini yang ingin dihancurkan gitu. Begini ya Pak Asfi, kalau boleh saya sela Anda, dari tadi kan Anda sudah menjelaskan soal Gerwani. Gerwani itu adalah underbow-nya PKI. Underbow PKI yang memang ditugaskan di Lubang Buaya untuk melakukan itu. Itu ada datanya kok. Iya, datanya itu kan kemudian sudah bisa diverifikasi bahwa ada rekayasa di situ gitu. Apa rekayasanya apa? Rekayasanya bahwa ada upaya misalnya untuk menculik atau mengambil pelacur di Senen itu disuruh mengaku bahwa mereka melakukan penyiksaan terhadap para jenderal itu. Anda gitu. Tidak percaya ada penyiksaan gitu? Saya percaya ada kekerasan gitu. Saya tapi tidak percaya ada penyungkilan mata, ada penyiletan kemaluan seperti yang ditulis oleh Harian Angkatan Bersenjata dan Berita Yuda. Orang disiksa dan dibunuh saja sudah lebih dari cukup, Pak Asfi. Baik, Mas Fadli, tapi yang dikatakan itu ada penjungkilan mata, itu yang saya bantah gitu. Dan ini visum et repertum mengatakan ada kekerasan. Anda lihat di Kamboja, Pol Pot dan sebagainya lebih dari penjungkilan mata. Bayi
pun disabet gitu. Itu Anda nggak belajar dilakukan. sejarah. Saya betul tahu. Saya belajar sejarah Indochina itu 6 tahun di Prancis. Baik. Saya lebih tahu Baik. dari Anda soal itu gitu. Ya, baik. Tapi Pak Asfi dan ini Pak saya Fadli, katakan kita tahan terlebih Indonesia. dahulu. Pak Asfi dan Pak Fadli, bahwa kita iya, dengarkan Anda terlebih nggak dahulu belajar pendapat sejarah dari Indonesia. Mas Hanung Bramantio. Silakan Mas saya Hanung. belajar sejarah Indonesia lebih lama dari Anda. Baik, Gitu. Pak Asfi. Iya, tapi Anda tidak tahu apa-apa. Kita tahan dulu, kita ke Mas Hanung dulu. Silakan Mas Hanung. Ya, dengar suara saya sekarang, Mbak? Ya, Ya, dengar. Oke, terkait pernyataan Pak Fadlizon bahwa film itu 99% menyajikan kebenaran, terus terang saya agak kurang sependapat karena sebetulnya film itu punya teori, film itu sendiri, apalagi ini feature film yang ditampilkan di film Pengkhianatan G30 PKI ini adalah film feature film. Nah, feature film itu memiliki syarat itu ada antagonis dan protagonis. Hanya ada dua orang, hanya ada dua kubu, protagonis dan antagonis. Nah, tidak bisa yang namanya sebuah film ini menyajikan sebuah peristiwa yang itu kompleks, bulat, sebagaimana yang ada di dalam catatan-catatan buku sejarah. Jadi hanya ada dua yang yaitu satu lagi saya ulangi, protagonis dan antagonis. Nah, protagonisnya siapa dan antagonisnya siapa di dalam film Pengkhianatan G30 PKI itu jelas sekali, ya kan? Wah, di situ digambarkan bahwa yang antagonis adalah PKI, digambarkan dengan begitu percaya dirinya, DNID memimpin rapat, penggulingan dan pemberontakan dan sebagainya. Sementara tokoh protagonisnya adalah dalam hal ini adalah di situ digambarkan Pak Harto, ya kan? Dan juga ada Pak Sarwo Edi, tapi itu sedikit sekali, hanya Pak Harto yang memegang peranan. Jadi sudah jelas bahwa memang film itu ditujukan untuk membuat semacam propaganda, ya kan, membuat semacam menciptakan sebuah realitas bahwa memang PKI itu dalang dari semua itu, gitu kan? Itu memang itu karena memang diproduksi oleh PPFM. Nah, buat saya, apakah itu sah orang membuat seperti itu? Oh, sah saja, tidak ada persoalan. Cuma yang menjadi persoalan buat saya adalah ketika film itu dianggap sebuah kebenaran yang tunggal. Nah, itu yang saya sebagai sutradara, itu saya merasa enggak, film itu tidak bisa dianggap sebagai sebuah kebenaran yang tunggal. Baik. Terus kemudian dipaksa orang untuk meyakini bahwa film ini adalah sebuah kebenaran. Nah, itu yang buat saya merasa saya sebagai sutradara senang sekali apabila film saya misalnya kayak film saya Soekarno, Sang Pencerah dianggap tontonlah filmnya Hanung, itu film Soekarno itu bagus sekali dan itu benar adanya gitu kan. Itu saya senang sekali mendapatkan privilege seperti itu. Tetapi yang harus kita ketahui bersama dan masyarakat juga harus tahu, film tidak bisa menyajikan kebenaran tunggal. Kalau film menyajikan kebenaran tunggal berarti Rainbow itu ya benar. Artinya berarti Amerika itu memang memenangkan perang pada saat peperangan Vietnam. Padahal sebetulnya kan kenyataannya Amerika memang kalah dan Amerika menciptakan tokoh Rainbow. Dan kalau kita meyakini bahwa itu 99% benar, maka kita percaya bahwa Amerika menang, gitu loh. Nah, jadi buat saya adalah film apapun itu bentuknya tidak bisa dijadikan rujukan tunggal atau sebuah kenyataan. Ini loh, ini kenyataannya seperti ini. Itu buat saya tidak ya. Kalau misalnya memang kita menghendaki bahwa akan ada pemutaran film seperti Pengkhianatan G30 PKI, sebaiknya juga harus dibarengi dengan pemutaran film-film yang lain. Seperti ada dokumenter film Senyap, ada dokumenter film judulnya Killing yang dibikin oleh Joshua Oppenheimer. Ada banyak sekali sebetulnya film-film bertemakan tentang 65, seputar 65 yang itu juga banyak bisa disaksikan. Jadi kenapa harus film Pengkhianatan G30 PKI saja yang harus kayak seolah-olah itu diwajibkan semua orang nonton karena ini adalah bagian dari kebenaran gitu loh. Baik, Bapak-Bapak, berarti Mas Hanung juga menyampaikan bahwa film ini memang tidak dapat kita percaya 100% akurat begitu ya, sama dengan cerita persisnya G30 PKI. Pak Fadlizon, silakan Anda menanggapinya, boleh sedikit Pak.
Ya, jadi begini, kita tahu lah tentu film itu namanya saja dibuat ya. Tetapi kalau film itu berdasarkan based on true story, berdasarkan satu kisah yang nyata, bukan fiksi yang murni. Ini kan berdasarkan kisah yang nyata, berdasarkan riset. Anda membuat film Soekarno kan berdasarkan riset. Ada hal-hal yang ingin Anda tonjolkan dari Bung Karno. Antara lain Anda menonjolkan adegan misalnya saya lihat Romusa di situ. Ya, itu ada adegan-adegan tertentu. Anda bisa membuat adegan di ND atau adegan di mana. Tetapi yang diambil dalam film ini, script writer dari film ini, itu menulis tentang pengkhianatan G30 SPKI. Nah, masuklah kita pada substansi, apakah ada pengkhianatan dari PKI? Menurut saya ada, jelas. Oleh karena itu bagaimana bentuk pengkhianatannya, digambarkanlah di dalam film itu, dan saya baca semua buku, ya. Saya baca buku punya versi yang membela PKI, tentu berbeda, karena PKI selalu mengatakan, ini adalah masalah internal Angkatan Darat dari dulu gitu. Karena PKI itu suka memutarbalikan fakta. Tetapi ayo adu fakta. Adu fakta. Nah, fakta yang paling kuat yang secara konstitusional sudah diterima adalah TAP MPRS nomor 25 tahun 66. Sudah menyatakan bahwa PKI itu adalah pelaku kudeta. Begitu juga dengan Undang-Undang nomor 27 tahun 99. Itu adalah fakta yang mempunyai implikasi hukum. Ya, tidak perlu ada interpretasi lagi. Jadi sudah diakui. Nah, kembali kepada itu dikatakan propaganda, di mana propagandanya ini kan hanya melakukan satu storytelling terhadap satu situasi dengan angle yaitu penumpasan pengkhianatan G30 SPKI. Jadi menurut saya apa yang saya ketahui dari bacaan saya yaitu, kecuali Anda punya bacaan lain. Kalau soal ada film-film lain pasca itu cerita lain, nggak ada hubungannya. Tapi kalau cerita ini jelas, nama-namanya ada Dul Arif, ada siapa, semua ada semua. Syam Kamaruzzaman, Aidit sebagai aktor penting di situ jelas. Dan memang dia antagonis. Ya, baik. Artinya memang sampai saat ini pertentangan pendapat terkait dengan pemutaran G30 SPKI ini masih menjadi perdebatan. Setelah ini pemirsa kami akan membahas mengenai pertentangan ideologi. Setelah yang satu ini tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara. Peristiwa G30 SPKI dianggap sebagai peristiwa pengkhianatan terbesar terhadap bangsa Indonesia. Bahkan seakan timbul fobia di masyarakat akan kembalinya PKI. Apakah ini hanya ketakutan atau memang benar sebuah ancaman? Ya, terkait dengan fobia tentang kembalinya PKI ini akhirnya menyasar kepada filmnya. Arifin C. Nur sebagai sutradara yang membuat film ini bahkan dituding mendapat intervensi ketika membuat film ini. Sekarang saya akan bertanya ke Pak Agus terlebih dahulu, pemirsa. Pak Agus, kalau kita berbicara mengenai ancaman, begitu ya Pak, namanya ancaman berarti ada pertahanan, ya kan Pak? Nah, apakah pertahanan kita cukup kuat Pak dalam menghadapi paham baru yang mencoba menggoyahkan ideologi kita? Ya, kalau ancaman itu di bidang ideologi, abstrak, kemudian dalam bidang soft power, dia masuk di dalam ketahanan. Pertahanan itu adalah militer, tugasnya utamanya adalah berperang untuk mengalahkan upaya invasi dari luar. Jadi kalau tadi ancaman ideologi itu berada dalam ketahanan, maka kita sebetulnya sudah punya benteng yang paling kuat, yaitu dasar hukum. Tadi dikatakan ada ketetapan MPRS nomor 25 tahun 66, diperkuat oleh beberapa undang-undang yang sudah mencantumkan sanksinya. TAP MPRS 25 itu menyatakan Partai Komunis Indonesia sebagai organisasi terlarang. Kemudian jabarannya dalam undang-undang itu juga dicantumkan pelarangan penyebarluasan dari ajaran-ajaran komunisme
Marxisme dan Leninisme, disertai dengan ancaman sanksinya. Gitu. Oleh karena itu, landasan hukum yang bersifat positif dan mengikat itu sudah cukup kuat, tinggal ditegakkan saja. Mungkin perlu untuk dijabarkan, karena sekarang kita lihat juga ada kontroversi, apakah suatu tindakan itu termasuk di dalam menyebarluaskan paham komunisme. Apa tindakan-tindakan yang memang secara konkret bisa dikategorikan sebagai tindakan penyebarluasan paham dan ajaran komunisme yang terukur, dan bagi penegak hukum itu memang mudah untuk melihat dan mudah untuk menangkap. Sekarang kita lihat misalnya polemiknya, kontroversi, apakah atribut Palu Arit itu termasuk paham untuk menyebarluaskan, apakah mempelajari buku-buku Marxisme-Leninisme itu juga termasuk dalam paham penyebarluasan ajaran. Kalau dia diperlukan di dalam sebuah upaya akademik, itu bagaimana? Itu yang perlu mungkin untuk dijabarkan sampai betul-betul mencapai wujud konkret yang bisa diukur dan dikatakan Anda melanggar undang-undang. Tapi kalau payung hukumnya, dasar hukumnya itu sudah cukup kuat sebagai hukum positif untuk melarang keberadaan Partai Komunis Indonesia dan penyebaran dari ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme yang cukup menjadi dasar untuk menjamin tidak adanya kegiatan dari ex Partai Komunis Indonesia, karena memang sudah tidak ada, ataupun kelanjutan penyebaran paham-paham yang sejenis seperti itu. Baik, saya ke Pak Kiki. Pak Kiki, apakah Anda setuju Pak dengan pernyataan Pak Agus barusan? Ya, secara hukum memang sudah terbentengi ya, akan tetapi secara faktual, saya rasa ideologi kita itu belum kuat, ketahanan ideologi kita belum kuat. Nah, apalagi dalam keadaan sekarang misalnya gitu. Ada lewat gadget saja kan, ideologi dari mana-mana yang bertentangan dengan Pancasila itu bisa masuk sekarang ini, mempengaruhi berpikir anak-anak kita. Dan ini justru yang harus diperkuat oleh kita. Nah, baik. Pak, memangnya PKI itu masih ada Pak sekarang Pak? PKI itu masih ada. Komunisme memang secara internasional sudah di Indonesia Pak. Tapi ideologi apapun tidak pernah mati 100%, nggak pernah. Jadi PKI di Indonesia masih ada. Ya, jadi maksud saya bahwa gerakan-gerakan sisa-sisa PKI itu masih ada. Nah, tapi barangkali latar belakangnya bukan untuk membangun komunisme di Indonesia, tapi lebih ke balas dendam kalau menurut saya. Ingin melakukan balas dendam. Dan juga saya kira yang harus diwaspadai oleh kita bahwa Pak, balas Indonesia dendam di sini, balas dendam apa Pak yang Anda maksud Pak? Ya, dulu PKI itu merasa menjadi korban, begitu kan? Nah, atau katakanlah kalau kita mau jujur begitu, memang banyak ada juga kawan saya misalnya ada kaitan dengan persaudaraan dengan keluarganya PKI, akan tetapi dia sendiri bukan PKI sama sekali, tidak berideologi komunis, akan tetapi ikut jadi korban gitu kan. Nah, ini saya kira ada seperti itu banyak, dan itu dialami oleh anak cucu PKI sekarang ini. Nah, itulah mereka yang ingin balas dendam itu, makanya sekarang mereka selalu menonjolkan dan bahkan berusaha memutar balik fakta. Ya, jadi bukan pelurusan sejarah, tapi justru memutar balik fakta sejarah gitu yang ada. Nah, ini kalau terus-menerus seperti itu nggak akan menyelesaikan masalah. Nah, jadi saya kira sekali lagi bahwa kita juga harus membangun kewaspadaan bahwa ideologi komunisme itu tidak pernah mati dan tetap laten juga sampai sekarang. Dan latar belakang balas dendam itu tidak kalah bahayanya dengan ideologi PKI, ideologi komunis. Nah, ini sama berbahayanya artinya buat persatuan Indonesia. Nah, kita sekarang saya harapkan
ke depan itu kita fokus kepada masalah persatuan. Indonesia ini majemuk luar Baik, biasa. Pak Kiki. Jadi saya kira PR buat bangsa ini utamanya adalah ke dalam kita membentuk integritas ke dalam gitu kan. Bagaimana itu yang harus Pak Kiki, saya tahan terlebih dahulu. Saya akan bertanya pendapat Pak Asfi, Pak, terkait dengan pemutarbalikan sejarah yang terjadi. Pak Asfi, saya boleh beri contoh ya, Pak Asfi. Misalkan banyak buku sejarah Pak Asfi yang menyampaikan momen Bung Karno pada saat menerima surat dari prajurit pada tanggal 30 September itu seolah-olah terkait penculikan, Pak. Padahal itu surat dari Ibu Dewi yang meminta dijemput di Hotel Indonesia dalam acara ulang tahun ke-Dubes Iran. Nah, ini merupakan informasi dari ajudan Bung Karno. Silakan Pak Asfi. Iya, mengenai malam tanggal 30 September ini di dalam sejarah Orde Baru itu dikesankan bahwa Bung Karno itu sudah tahu peristiwa itu akan terjadi, bahkan berpidato bercerita tentang kisah Mahabharata, tentang pertempuran antara Kurawa dan Pandawa dan semacamnya gitu. Tapi itu kan ternyata bahwa hal itu terjadi, Bung Karno menceritakan tentang kisah Mahabharata itu karena spanduk ya. Karena spanduk yang ada di dalam acara itu yang ditulis dalam bahasa Sanskerta, yang artinya laksanakan tugasmu gitu. Nah, spanduk itu salah tulisan bahasa Sanskertanya. Nah, itulah yang disampaikan atau ditanyakan oleh pembawa acara yang notabene itu adalah sebetulnya pembawa acara dadakan, yaitu Eddie Ellison, seorang wartawan TVRI, yang bertanya kepada Bung Karno gitu, kenapa tulisan itu benar atau tidak gitu. Dan Bung Karno mengatakan, saya akan jelaskan nanti sesudah pidato saya gitu. Jadi cerita bahwa Bung Karno itu sengaja menggambarkan akan adanya perang saudara dan semacamnya itu karena sebetulnya menjelaskan apa yang ada di spanduk di belakang tempat dia berpidato gitu. Tapi ini yang digoreng oleh Orde Baru, dia katakan bahwa saya itu adalah Bung Karno di dalam setiap pidatonya itu, di akhir pidatonya itu selalu atau sering mengatakan laksanakan tugasmu gitu. Dan di dalam sejarah Orde Baru itu diartikan juga bahwa lakukan gerakan kudeta atau semacam itu gitu. Itu yang saya katakan fakta sejarah yang sebetulnya sangat sederhana, tapi diputar balikan. Ini yang saya katakan tadi, pemutar balikan sejarah yang dilakukan pada masa Orde Baru. Baik, saya akan dengar pendapat tanggapan dari Pak Fadlizon terkait dengan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Kiki dan juga Pak Asfi. Pak Fadli. Ya, Pak Kiki, saya kira saya tidak ada tanggapan, saya sependapat umumnya. Tapi Pak Asfi, justru saya tidak memahami jalan pikirannya gitu ya. Kan kita berbicara tentang apa yang terjadi sesungguhnya di malam itu. Di malam itu terjadi penculikan ya oleh PKI ya, yang menggunakan tentu anasir-anasir dari angkatan bersenjata yang memang mereka sudah bina lama. Kongres kelima PKI tahun 54 itu mereka mengeluarkan apa yang disebut sebagai metode kombinasi 3 bentuk perjuangan. Salah satunya, poin yang ketiga itu adalah bagaimana menginfiltrasi angkatan bersenjata. Dan karena itu mereka ada pelaku dan pelaksana. Dan itu biasa. Kudeta di mana-mana itu pasti sebagian besar itu menggunakan angkatan bersenjata yang sudah diinfiltrasi. Nah, saya kira sudah jelas dan terang bahwa pelaku itu adalah PKI. Jadi kalau kita tadi percaya bahwa TAP MPRS sebagai hukum yang sudah tetap mempunyai kekuatan yang tetap, begitu juga dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 99. Coba lihat pertimbangannya, menimbangnya apa? Menimbangnya karena PKI mau melakukan kudeta. Makanya kemudian Partai Komunis itu dilarang. Jadi ini tidak perlu diperdebatkan lagi, tidak perlu ada versi-versi lain. Bahwa PKI itu pelaku itu menurut saya 100% itu sudah pasti. Dan sudah ada TAP MPRS-nya. Kalau mau challenge lah itu TAP MPRS-nya dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 99. Ya.
Karena ini hukum jelas di situ. Bahkan di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 99 itu tentang ancaman keamanan negara. Yang disebut di situ ancaman keamanan negara itu adalah komunisme, Marxisme, Leninisme dan sebagainya. Jadi saya hanya ingin sejarah ini jangan diputarbalikkan, jangan dibelokkan, jangan dihapus jejaknya untuk mendapatkan justifikasi, kemudian bisa melampiaskan dendam seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Kiki. Saya kira ini satu dendam generasi. Kalau kita ingin bicara ke depan ya sudah, memang akui PKI itu 2 kali kudeta dan dua-duanya gagal. Ya, karena dua-duanya gagal pasti ada konsekuensi. Dan itu konflik pasca kegagalan kudeta tahun 65 itu adalah konflik horizontal. Lihat, karena PKI selama ini melakukan teror pada waktu itu ya terhadap kiai-kiai terutama dari Nahdlatul Ulama yang memang mempunyai banyak tanah, disebut sebagai bagian dari 7 setan desa, ada 7 setan kota dan sebagainya. Jadi siapa menabur angin akan menuai badai, kan begitu. Pernah dibuat bukunya waktu itu oleh Sugiarto Suroyo. Memang itulah yang terjadi akibat PKI ulah PKI sendiri. Kalau dia berjalan di atas rel konstitusi, tentu tidak akan terjadi semua tragedi ini. Kalau 48 lebih jelas lagi. Saya kira Pak Asfi harusnya tahun 48 setuju dengan saya bahwa PKI memang melakukan kudeta. Ya kecuali Pak Asfi punya data yang lain. Itu jelas-jelas Soekarno yang mengatakan pilih Soekarno-Hatta atau pilih Musuh, gitu ya. Dan waktu itu PKI memutarbalikkan fakta dengan mengatakan bahwa yang melakukan peristiwa 48 atau Madiun Affair, mereka menyebutnya Madiun Affair, itu adalah provokasi Hatta atau teror putih Hatta, gitu. Tahun 65 juga mengatakan internal Angkatan Darat. Tetapi bukti-bukti mengatakan, saksi-saksi semua mengatakan, bahkan dalam bukunya kritik otokritik dari Suparjo, Brigjen Suparjo, yang tertangkap oleh Operasi Kalong, begitu juga dengan Sudisman, dan coba juga baca, saya baca itu semua, termasuk interogasi Untung saya baca itu tebalnya hampir lebih dari 1000 halaman gitu. Baik, ya. Pak Fadli. Jadi semuanya itu menjelaskan bahwa memang mereka pelakunya adalah PKI, nggak usah diragukan lagi soal itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fadli. Dan terakhir kita mungkin akan ke Mas Hanung nih. Ya, Mas Hanung. Ya, saya mau nanya Mas Hanung. Kira-kira kan sekarang lagi musim banget remake ulang film yang sudah lama terus dibikin baru. Nah, kalau buat Mas Hanung, tertarik nggak untuk membuat film G30 SPKI dengan data-data yang baru? Sebetulnya pertanyaan itu tidak ditujukan kepada pribadi saya sebetulnya. Memang kalau menurut saya sudah saatnya memang kalau misalnya memang membuat sebuah remake atau film tentang peristiwa 65, ini sebenarnya saatnya saat ini. Tetapi kemudian harus didukung oleh data-data yang komprehensif. Artinya apa yang terjadi pada malam itu, gitu kan. Sekarang sudah banyak sekali buku-buku, tidak hanya sekedar buku putih dari negara, tapi juga ada banyak kesaksian dari dari Komandan Cakrabirawa juga ada buku dari Pak Latif juga ada, dan berbagai macam. Gitu. Tapi buat saya poinnya sebetulnya yang pengen saya katakan di sini, jangan sampai kemudian apa yang ada di dalam sebuah film itu tuh tetap menjadi sebuah kebenaran tunggal. Bagi saya kebenaran itu tuh ya memang tugas kita harus kita mencarinya gitu kan. Tetapi tidak kemudian hanya bermuara kepada film, tidak hanya bermuara kepada bioskop. Kita adalah masyarakat yang mestinya terdidik secara intelektual. Maka dari itu jangan hanya sekedar memahami dalam satu sumber gitu kan. Tapi itu kalau saya pribadi kan, saya dididik untuk kemudian bersikap tidak hanya sekedar mempercayai satu sumber, tapi ada beberapa sumber-sumber lain yang kemudian pada akhirnya kemudian nanti akan saya pilih mana kemudian yang saya harus bersikap. Tetapi yang paling penting dari ini semua adalah apa yang terjadi pada peristiwa 30 September 1965 jangan hanya dipersempit hanya terjadi pada peristiwa Lubang Buaya saja yang itu menggugurkan 7 perwira yang sangat terhormat. Tetapi kita juga harus melihat aspek yang lebih besar bahwa ada tragedi kemanusiaan yang besar yang itu menewaskan banyak orang. Oke lah kalau misalnya pelaku langsung seperti Untung, kemudian Dian Aidit
dan segala macam, Syam Kamarul Mujama termasuk di dalamnya, itu mendapatkan hukuman, iya betul. Tetapi bagaimana dengan anggota-anggota Partai Komunis Indonesia, keluarga, anak cucunya, di mana anak cucu itu juga ada di dalam lingkungan terdekat keluarga saya, teman-teman dekat saya, bagaimana mereka harus harus menyembunyikan identitas mereka hanya karena stigma. Itu buat saya itu yang harus sudah dihapuskan. Karena itu makanya penting buat saya untuk menyampaikan kepada anak-anak saya, adik-adik saya, keluarga berbesar saya, untuk mengatakan bahwa peristiwa 30 September itu adalah sebuah tragedi kemanusiaan yang tidak hanya menewaskan 7 perwira yang sangat terhormat, tetapi juga menewaskan banyak sekali orang-orang yang tidak berdosa, tidak bisa pulang, berpisah dengan keluarganya, sampai kemudian menimbulkan luka, stigma sampai saat ini masih belum terselesaikan dengan baik. Saya pikir itu. Baik, terima kasih Mas Hanung Bramantyo telah bergabung bersama kami malam hari ini di Indonesia Bicara, dan juga terima kasih untuk narasumber kita yang lain. Terima kasih Bapak Asfi Warman Adam telah bergabung, terima kasih juga Bapak Fadlizon, dan terima kasih Letjen Purnawirawan Kiki Syahnarki telah bergabung di Indonesia Bicara. Dan pemirsa, nanti kami akan masih membahas terkait dengan G30 SPKI. Setelah yang satu ini, tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara. Paman Geri akan membawa adik-adik menyelam jauh ke dalam dunia dongeng. Kura-kura yang Ya, pemirsa, Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara. Dan selanjutnya kita akan bergabung dengan narasumber kami yang lain. Sudah ada Bapak Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, dan juga ada Ibu Yayang Cenur yang juga akan bergabung bersama kami. Saya akan ke Pak Usman Hamid terlebih dahulu. Selamat malam Pak Usman. Pak Usman, selamat malam. Selamat malam. Baik, Pak Usman. Ya. Pak Usman, tadi kami sudah banyak membahas terkait dengan propaganda G30 SPKI, ini filmnya. Kami juga membahas mengenai pertentangan ideologi. Dari pembahasan kami tadi, saya ingin mendengarkan tanggapan dari Pak Usman. Seperti apa, Pak? Nah, tadi itu saya tidak mengikuti lengkap ya, tetapi secara umum saya bisa mengatakan bahwa antara paham ideologi itu sendiri dengan instrumentalisasi ideologi itu di dalam kehidupan politik, itu dua hal yang berbeda gitu ya. Nah, di dalam kasus 65, saya kira pertentangan politik itu lebih banyak mengandung dimensi pertarungan kekuasaan ketimbang ideologis begitu ya. Faktor-faktor yang memfasilitasi perbedaan pertentangan ideologisnya ada, tetapi tidak sampai pada titik yang misalnya mengkhawatirkan. Gitu ya. Bahkan Soekarno sendiri berusaha untuk mengambil intisari dari ideologi-ideologi yang ketika itu saling berbeda pandangan, nasionalisme, komunisme, dan juga Islam. Soekarno membawa pandangan agama lain juga ke dalamnya dengan konsep Nasakom. Tetapi pertarungan politik itu yang saya kira akhirnya membuahkan peristiwa yang hari ini kita lihat sebagai satu bagian yang sangat kelam dari sejarah di masa lalu. Tadi terakhir saya lihat Mas Hanung menjelaskan betapa begitu banyak orang-orang yang tidak bersalah itu mengalami kekejian, mengalami kekejaman dari peristiwa 65-66 itu. Nah, peristiwa itu sendiri saya menempatkannya dalam dua gelombang. Yang pertama itu adalah peristiwa 1 Oktober itu sendiri, pembunuhan terhadap 6 orang jenderal. Pembunuhan itu harus dikutuk
Dan itu adalah satu kekejian yang luar biasa. Tetapi gelombang kedua yang sebenarnya lebih mencerminkan pertarungan politik juga harus dipahami sebagai satu, kalau dalam beberapa penjelasan para sarjana, dimensi internasional di balik pertarungan politik itu. Misalnya keberadaan sumber-sumber kekayaan alam di Sumatera, dari mulai minyak di Caltex, atau perkebunan karet misalnya di Sumatera gitu, atau di Papua di mana beberapa negara besar khususnya Amerika ketika itu berusaha untuk melobi Soekarno bertahun-tahun sejak tahun 59 hanya mendapatkan penolakan dari Soekarno gitu. Nah, sampai pada titik itu peristiwa 1 Oktober yang membawa pemberangusan PKI dan kekuatan politik di akar rumputnya itu sebenarnya masih bisa dipahami sebagai semacam penyelamatan Soekarno dari kudeta atau percobaan kudeta oleh PKI. Tapi versi ini pun juga menimbulkan beragam tafsir dari para sarjana, Ben Anderson sampai yang terakhir misalnya John Rosa, Bradley Simpson, atau sarjana dalam negeri seperti Baskara Wardaya dan seterusnya, bahwa peristiwa itu pun juga bisa ditafsirkan secara berbeda-beda. Misalnya ada yang menyatakan itu kudeta, percobaan kudeta dari PKI, bisa juga yang kedua percobaan kudeta dari faksi-faksi di dalam PKI dan faksi-faksi di dalam Angkatan Darat. Ada juga pandangan yang ketiga bahwa itu sepenuhnya merupakan kudeta merangkak dari Angkatan Darat, sampai pada versi tentang operasi intelijen asing yang berada di balik itu semua gitu. Nah, yang pasti di dalam gelombang keduanya menuju misalnya surat perintah 11 Maret di tahun 66, ada semacam ketidakpuasan atau sikap-sikap yang tidak puas dari beberapa negara asing, misalnya Inggris katakanlah, yang ketika itu tidak setuju dengan sikap Soekarno yang mengkampanyekan konfrontasi ganyang Malaysia. Dan kita tahu bahwa Malaysia adalah bagian dari negara persemakmuran Inggris. Atau sikap Soekarno ketika memprotes Belanda yang tidak mau menyerahkan Irian Barat misalnya dengan memutuskan keanggotaan Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, sikap Soekarno yang ketika itu sulit diajak bekerja sama secara regional, khususnya dalam konteks ekonomi, dan secara politik, dalam khususnya secara ideologis, Amerika sendiri sedang mencoba menaklukkan Vietnam misalnya, khususnya Vietnam Selatan melalui perang gitu ya. Tapi di Amerika sendiri juga banyak dinamikanya, dan di bawah Kennedy sebenarnya hubungan Indonesia dengan Amerika sangat baik gitu. Hubungan keduanya juga sangat baik gitu. Kennedy sendiri sangat dekat dengan Soekarno. Soekarno bahkan menyiapkan sebuah wisma untuk kedatangan Kennedy. Tapi kepergian Kennedy, kematian Kennedy dan digantikan oleh Lyndon Johnson itu mengubah secara signifikan politik luar negeri Amerika. Bahkan banyak pos yang didirikan termasuk di Singapura berupa political warfare against Indonesia, itu semacam strategi politik perang melawan Indonesia, perang politik gitu ya, untuk melemahkan pemerintahan Soekarno melalui beberapa plot yang saya kira juga melibatkan bagian petinggi Angkatan Darat ketika itu. Salah satunya adalah Jenderal Soeharto. Nah, di dalam Angkatan Darat sendiri sebenarnya juga terjadi perbedaan pandangan, terjadi friksi gitu. Misalnya dalam soal melanjutkan nasionalisasi aset-aset asing. Soekarno sebelumnya sudah mencoba melalui wakil-wakil Perdana Menterinya termasuk Khairul Saleh, tetapi sampai pada titik itu keberadaan Angkatan Darat atau pimpinan Angkatan Darat yang sangat anti komunis pun tidak menopang kebijakan luar negeri di bidang ekonomi dari negara lain. Dengan kata lain, mereka juga khawatir bahwa kepemimpinan Angkatan Darat yang pro nasionalisasi aset asing itu tidak akan banyak membantu mereka, terutama karena kondisi kesulitan ekonomi saat itu. Tetapi akhirnya faksi yang lain, khususnya di bawah Jenderal Soeharto, akhirnya lebih banyak membangun konsesi kerjasama dengan negara asing, dan versi ini yang paling banyak diyakini sebagai satu versi yang paling mendekati kebenaran. Seluruhnya itu adalah peristiwa politik yang saya kira sulit untuk menemukan kebenaran yang bersifat tunggal gitu ya. Dan saya tidak berobsesi untuk menemukan kebenaran yang lurus sebenar-benarnya, tetapi setidak-tidaknya beragam penjelasan para sarjana itu bisa membantu kita untuk mengerti apa yang sesungguhnya terjadi
di masa lalu. Dari mulai semula Indonesia membolehkan paham Marxisme misalnya, bahkan Partai Komunis Indonesia merupakan partai yang sah ketika itu, sampai pada akhirnya bukan sekedar melarang, tetapi sampai pada titik tertentu menghabisi orang-orang komunis sampai apa yang mereka sebut sebagai ke akar-akarnya. Banyak orang yang tidak bersalah, bahkan peristiwa 1 Oktober itu sendiri digambarkan melalui sebuah film, maaf nih Mbak Yayang, jadi sebuah film yang saya kira berisi satu versi yang banyak manipulasinya, khususnya di dalam menggambarkan kekejian perempuan Indonesia yang ketika itu direpresentasikan oleh Gerwani. Nah, film itu adalah film garapan ayahnya Mbak Yayang ini, yang saya kira dibuat sangat dramatis atau lebih dramatis dari versi sejarah Orde Baru yang ditulis oleh sejarawan Orde Baru, Pak Nugroho Noto Susanto. Ini juga ayahnya sahabat saya, Mbak Smita Noto Susanto, pada tahun 66. Tapi film itu sendiri diproduksi pada tahun 81, disetujui oleh Presiden Soeharto tahun 83, ditayangkan resmi lewat televisi sejak tahun 84 hingga 1997, lalu 98 dihentikan pemutarannya oleh pemerintahan Habibie, khususnya oleh Menteri Penerangan Jenderal Yunus Yosvia. Karena di dalamnya banyak mengandung versi sejarah yang tidak benar. Pak Usman, demikian kita yang bisa saya Ibu Yayang terlebih dahulu. Oke, kita berpindah kepada Ibu Yayang. Selamat malam Ibu Yayang. Ya, halo, ya. Selamat malam Ibu. Tunggu, mesti di mute, unmute. Oke, ya, oke. Ya. Bisa dengar suara saya gini nggak? Baik, bisa didengar Ibu Yayang, bisa mendengar suara kami? Bisa. Ibu Yayang. Ya, Ibu Yayang. Saya ingin menanyakan tentang tanggapan Ibu ketika banyak orang menuding bahwa Bapak Arifin C. Nur mendapat intervensi ketika membuat film ini, Bu. Pertama, Usman itu bukan bapak saya, itu suami saya. Ya, apa saya segitu mudanya ya. Anyway, jadi itu bukan intervensi ya, karena itu sebuah pesanan dan memang propaganda untuk membenci PKI. Memang suatu pembelajaran supaya generasi berikutnya dan seterusnya bisa tahu betapa kejamnya PKI. Karena memang sebelumnya kan PKI ada ceritanya juga. Jadi bukan intervensi ya. Dan Mas Arifin membuat film itu berdasarkan data yang ada di Indonesia, yang resmi juga di dunia, yang lalu dirangkum oleh Pak Nugroho. Begitu. Jadi nggak ada manipulasi sebetulnya. Kalau ada yang manipulasi berarti ya sejarah yang memanipulasi, bukan Mas Arifin. Sayang sekali Mas Arifin nggak hidup lagi sekarang untuk mendengar semua pendapat-pendapat ini. Jadi film itu, Mas Arifin itu orangnya penuh integritas. Jadi dia tidak mungkin membuat sesuatu yang tidak dia yakini. Karena itu dia juga bertanya pada teman-temannya kiri kanan, bagaimana akan saya buat nggak ini? Teman-temannya mendukung karena Mas Arifin dianggap independen, tidak berafiliasi kemana-mana, ke forum manapun, ke organisasi manapun. Jadi dianggap paling tepat. Nah, sekarang soal penganiayaan. Mas Arifin di dalam film itu tidak ada secara visual penyiksaan terhadap jenderal. Paling tendean yang ditampar. Karena Mas Arifin juga tidak tega, tidak rela menggambarkan itu. Apa iya? Ya kan gitu. Nah, karena dia ya bukan ragu, tapi ini kan film pembelajaran untuk anak-anak. Jadi dia tidak menggambarkan itu. Hanya ada indikasi-indikasi seperti silet atau kata-kata dari itu warnanya merah, jenderal, dan lebih pedih dari pengkhianatan. Itu aja indikasi-indikasi. Jadi tidak ada Mas Arifin memanipulasi, karena itulah data yang kami terima ketika itu. Dan tidak ada satupun orang PKI yang bisa kami wawancarai. Ada Pak Syam Kamaruzaman, tapi dia cuma menjawab, iya betul, iya begitu, iya begitulah, iya begitulah. Nggak ada info-info yang signifikan. Baik, Bu Yayang. Jadi, ya. Ya, terima kasih. Bu Yayang, saya akan kembali ke Pak Abdul Mukti. Ya. Pak Abdul, menurut Bapak, Pak, apakah PKI satu-satunya hal yang menjadi ancaman bagi ideologi Pancasila?
Saya kira tidak ya. Kan memang kita melihat konteksnya berbeda. Saya ingin mengatakan tadi Pak Kiki menyampaikan bahwa ideologi itu sebenarnya tidak ada yang benar-benar mati. Dia letal saja. Sehingga suatu saat dia ada kesempatan dia bisa hidup kembali. Dan tadi Pak Kiki juga menyebut sebagiannya lebih karena mungkin dendam keluarga dan sebagainya. Tetapi memang juga saya sepakat bahwa kita juga harus adil dan harus fair terhadap konteks ini. Sehingga kalau saya boleh pinjam istilahnya Mandela itu terkait dengan kekejaman rezim apartheid di Afrika Selatan. Dia mengatakan, saya memaafkan tapi saya tidak akan melupakan. Ya. Maksudnya apa? Fakta sejarah itu memang ada, tetapi kita tidak boleh kemudian hidup dalam dendam apalagi sampai yang turun-temurun. Saya ingat saya kan PNS ya. Dan waktu menawan PNS juga ditanya, ada istilah bersih lingkungan yang di dalam pada waktu itu siapapun yang berapa generasi gitu, kemudian dilihat kanan kiri dan seterusnya, memang ada yang memang menjadi korban. Tapi itu kan masa lalu kita. Dan kita tidak boleh hidup di masa lalu, kita harus hidup di masa depan dengan belajar dari masa lalu kita itu. Sehingga fakta sejarah itu menurut saya tidak perlu kita tutupi dan tidak perlu juga kita kemudian memanipulasi sejarah gitu. Misalnya mohon maaf, bangsa Australia itu tidak pernah menutupi bahwa negaranya itu awal mulanya adalah buangan istilahnya penjahat-penjahat yang dibuang Inggris ke negaranya. Dia tidak pernah menutupi sejarah itu. Dia mengatakan apa adanya. Bahwa ada misalnya kekejaman orang kulit putih kepada orang aborigin tidak dia tutup-tutupi. Tapi dia tidak hidup di masa lalu. Karena itu maka menurut saya sebuah ideologi itu akan bisa bertahan kalau ideologi itu bisa membawa bangsa itu kepada keberhasilan. Dan ideologi itu akan ditinggalkan kalau dia gagal membawa bangsa itu mencapai cita-cita. Karena itu maka terkait dengan Pancasila, kalau kita berhasil dengan Pancasila ini sebagai negara yang adil, makmur, bersatu dan berdaulat, maka ideologi apapun tidak akan bisa menggantikan Pancasila. Dan tanpa melakukan ungkapan yang berlebih-lebihan, saya kira saya sebagai warga negara yang beragama Islam tidak melihat bahwa Pancasila ini ada persoalan dengan Islam misalnya. Jadi kalau ada membenturkan Islam dengan Pancasila, dia selalu gagal. Bahkan kemudian tantangan kita ke depan adalah bagaimana memperkuat Pancasila sebagai dasar negara ini dan kemudian menjadikannya sebagai dasar negara dan ideologi milik semua bangsa Indonesia, dan kemudian kita masih membangun sebuah kesadaran ke depan ancaman itu mungkin tidak lagi komunisme. Karena kalau kita lihat sejarah Cina sekarang misalnya, Tiongkok sekarang sudah jauh berubah. Misalnya Rusia atau Uni Soviet yang dulu di zaman itu juga berubah. Sehingga eranya kontestasi ideologinya itu sekarang berbeda dengan kontestasi tahun 60-an yang memang pada waktu itu persaingan ideologi itu luar biasa terjadi dan ideologi itu memang menjadi bagian dari bangunan suatu negara yang kekuatan ideologi itu diekspresikan melalui berbagai macam pertarungan politik yang memang tadi Mas Usman menyebut konteksnya tidak hanya dalam konteks Indonesia, di banyak negara di Indochina juga waktu itu juga konteksnya seperti itu. Sehingga pada waktu itu kan kita bisa mengatakan di mana di situ ada Uni Soviet dan Cina, di situ mesti ada Amerika. Sehingga bisa jadi pada level tertentu peristiwa waktu itu membangun gerakan misalnya New Emerging Power dan sebagainya, ingin menjadikan Indonesia ini negara yang menurut saya memang punya kekuatan dan banyak inisiatif internasional yang dilakukan oleh Indonesia termasuk oleh Bung Karno ketika terjadi blok, misalnya blok barat dan blok timur, Indonesia menginisiasi berdirinya non-blok dan sebagainya. Sikap-sikap politik Bung Karno yang berdikari yang kemudian menunjukkan independensinya sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, itu memang tidak membuat semua negara happy dengan kebijakan itu, tapi bahwa itu kemudian ada dimensi politiknya ya, tetapi pesan moralnya yang ingin saya sampaikan adalah bahwa semua tadi para sejarawan mengatakan dan membenarkan bahwa peristiwa 65 itu ada. Bahwa pembunuhan itu ada. Sehingga apapun caranya, menurut saya pembunuhan itu adalah perbuatan yang bertentangan dengan agama. Kemudian yang kedua, pembunuhan itu juga bertentangan dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi jangankan membunuh dengan sadis, killing me softly saja juga nggak boleh gitu. Membunuh dengan lembut pun juga tidak boleh. Karena pembunuhan itu adalah perbuatan yang keji, walaupun mungkin caranya adalah lembut. Gitu. Baik, kita akan sapa terlebih dahulu ada narasumber kita yang baru bergabung, ada Pak Holil dari NU. Selamat malam Pak Holil.
Selamat malam Pak Holil. Selamat malam. Baik, baik. Pak Holid, dalam perspektif NU, bagaimana NU menilai ancaman laten G30 SPKI? Lalu apa Pak yang dikhawatirkan oleh NU sendiri jika gerakan ini memang muncul kembali secara ideologi? Yang pertama, ini saya pengalaman pribadi. Jadi kalau kita balik ke segmen yang pertama, bagi saya film G30 SPKI itu dalam pengalaman saya waktu kecil itu kayak film horor gitu. Jadi banyak drama-drama yang menurut saya mencekam, yang itu membuat bagi kami anak kecil waktu itu berpikir apakah benar memang PKI itu melakukan kekejaman seperti itu. Tapi karena saya kemudian secara pribadi juga mengalami bahwa yang mempropagandakan film G30 SPKI ini Orde Baru, yang Orde Baru itu pengalaman pribadi saya itu juga tidak kalah mencekam dibanding era yang saya tidak alami, sehingga kemudian saya mencari versi sejarah lain. Saya baca misalnya dari Ben Anderson, saya baca dari Harold Crouch, yang kemudian mungkin saya meyakini karena dari cerita ayah saya yang juga pelaku di dalam peristiwa sekitar 48-65, pemberontakan PKI itu ada, tetapi kekejaman PKI yang tadi diperdebatkan antara Pak Fadli dengan Pak Asfi, ada pemotongan penis, ada pencongkelan mata, segala macam, itu mungkin bagian dari bumbu-bumbu membuat efek horor dari sebuah film itu mungkin lebih menarik. Jadi yang pertama itu. Yang kedua, saya tidak tahu musim PKI ini muncul tahunan gitu, kambuhan gitu. Jadi musim-musim September kemudian muncul isu PKI yang nanti surut lagi. Yang menurut saya sepakat dengan Pak Kiki Sahnagri tadi itu, perbincangan semacam ini justru merusak upaya rekonsiliasi horizontal yang selama ini secara alamiah sebenarnya tengah berlangsung, termasuk yang dilakukan oleh keluarga besar Nahdlatul Ulama. Jadi bahwa PKI pelaku-pelakunya nyata ada, kami percaya. Tetapi anak-anak PKI kemudian atau orangnya tidak bersalah, yang kemudian ikut terangkut di dalam peristiwa 65, atau korban-korban salah tangkap, yang kemudian diblame sebagai PKI, yang tidak pernah direhabilitasi sampai sekarang, itu harus melalui mekanisme kultural. Jadi banyak Kiai NU yang kemudian mendidik mereka masuk pesantren mereka, itu bagian dari rekonsiliasi kultural. Tetapi rekonsiliasi kultural ini dirusak oleh isu musiman tahunan. Itu setiap September ini muncul PKI sebagai komoditas. Yang dalam persepsi saya ini menganggap, saya ini baca misalnya bukunya Francis Fukuyama, sejarah telah usai. Jadi komunisme itu sudah tertolak oleh sejarah. Bahkan negara-negara yang masih strict komunis itu, misalnya kayak Kuba, kemudian Korea Utara, itu sudah terkucil, dia dalam enklave. Cina saja itu sudah mendeklarasikan tahun 2050 dia akan menjadi negara demokrasi. Sehingga kalau dianggap Cina itu sekarang ini adalah maskot komunisme, menurut saya ini salah, karena Cina sekarang ini dia bukan komunisme sebagai sistem ekonomi, dia kapitalisme negara, tetapi sistem politiknya itu terpusat. Sehingga menurut saya lebih baik kita mendesain masa depan anak-anak cucu kita ini, bahwa benar bahwa 65 kita pernah mengalami masa sejarah yang kelam itu, kita harus akui semua, tetapi ini bukan kemudian menjadi hambatan untuk melakukan rekonsiliasi kultural, integrasi horizontal di antara anak-anak bangsa. Jadi saya generasi yang sudah tidak mengalami benturan-benturan yang dialami oleh orang-orang tua kita itu menghendaki bahwa hendaknya ini sudah berhenti. Soal PKI ini kalau misalnya sejarawan yang bicara kita terima, silakan tulis dalam sebuah buku, kita bisa ulas bersama, tetapi jangan kemudian jadi narasi pendek disebarkan melalui video 5 menit atau narasi pesan-pesan berantai melalui WhatsApp yang kebenarannya sama sekali tidak bisa kita pertanggungjawabkan secara alamiah, secara ilmiah. Saya kira itu Mbak poin saya. Ya, saya akan kembali ke Pak Usman. Kita akan membahas terkait rekonsiliasi. Baik, Pak Usman, kalau kita berbicara mengenai rekonsiliasi, ini tidak akan berhasil jika masih menyimpan luka dan dendam masa lalu. Ada yang bilang kasus pelanggaran HAM pada tragedi G30 SPKI ini belum tuntas. Bagaimana menurut Pak Usman? Menurut saya perlu ada usaha untuk melanjutkan apa yang disampaikan oleh Presiden Abdurrahman Wahid
Dan ketika itu beliau mewacanakan pertama pentingnya pencabutan TAP MPS nomor 25. Yang kedua adalah pentingnya proses rekonsiliasi. Dan tentu itu semua merupakan bagian dari kesepakatan reformasi yang dituangkan di dalam TAP MPR tahun 2000 tentang pemantapan persatuan dan kesatuan nasional yang di dalamnya memandatkan negara untuk membentuk komisi kebenaran dan rekonsiliasi, khususnya untuk melakukan semacam penyelidikan terhadap peristiwa-peristiwa itu, mengupayakan adanya proses pengungkapan kebenaran dan memfasilitasi proses hukum maupun juga proses rekonsiliasi. Dua orang ketika itu sangat diharapkan bisa memimpin lembaga semacam itu. Yang pertama adalah Nurholis Majid, almarhum. Yang kedua adalah Buya Ma'arif, Kiai Haji Ahmad Syafi'i Ma'arif, yang sangat diharapkan bisa menjadi seorang negarawan, bisa menjadi seorang Desmond Tutu, misalnya kalau bicara tentang Afrika Selatan. Dan tentu saja proses rekonsiliasi itu pada akhirnya gagal diwujudkan, meskipun beberapa anggotanya pernah terpilih dan undang-undangnya akhirnya dibatalkan. Nah, itu yang sebenarnya diharapkan bisa dilanjutkan dan pernah diwacanakan oleh Profesor Mahfud MD, Menko Polhukam, belum lama ini. Tapi memang masih ada resistensi di kalangan kelompok tertentu, bahkan di kalangan Nahdlatul Ulama. Saya sendiri di keluarga seringkali mengalami perdebatan semacam itu, baik keluarga yang berafiliasi ke Muhammadiyah maupun juga yang ke Nahdlatul Ulama, tentang peristiwa di masa lalu di mana ayah kami, almarhum, kelahiran tahun 16, itu juga menjadi sasaran dari misalnya ketegangan dengan Partai Komunis Indonesia. Nah, tetapi seluruh peristiwa di masa lalu itu bukan hanya penting untuk dijelaskan secara politik, tetapi yang jauh lebih penting adalah perspektif kemanusiaan. Tadi Mas Abdul Mu'ti sudah menegaskan bahwa agama melarang pembunuhan, membunuh seorang tanpa alasan bahwa dia membunuh atau berbuat kerusakan di muka bumi, itu sama dengan membunuh umat manusia gitu. Dan saya kira di sini harus dijelaskan secara sejelas-jelasnya bahwa usaha untuk mengusut kekejian di masa lalu itu bukan dimaksudkan katakanlah membela PKI, tetapi justru membela hak dan martabat manusia siapapun dia. Entah itu dia secara ideologis adalah komunis atau misalnya nasionalis, atau secara agama dia Muslim atau Nasrani atau non-Muslim yang lain, atau dia secara profesi merupakan anggota Partai Komunis, atau dia anggota TNI, misalnya anggota TNI Angkatan Udara, atau para menteri Dwi Kora. Jadi proses rekonsiliasi yang semacam itu yang menurut saya kalau kita selesaikan, kita bisa membangun moralitas kolektif yang baru ke depan, sehingga kita bisa menjadi bangsa yang besar, tanpa bisa dengan mudah diadu domba dengan pertentangan ideologis. Baik. Ya, saya akan berikan kesempatan kepada Ibu Yayang untuk menambahi catatan dialog malam ini tentang apa yang harus kita pahami atas tragedi malam 30 September 1965. Silakan Ibu Yayang. Saya mau tambahin aja tadi Pak Khalil, belum di-unmute. Oke. Saya mau tambah aja tadi Pak Khalil menyebut bahwa tentang pencongkelan mata dan penyayatan alat kelamin itu tidak ada dalam film. Ternyata Anda belum nonton film itu. Itu ada di data memang. Tapi Mas Arief yang tidak melakukannya, karena dia nggak percaya. Apa iya sih sekejam itu? Nggak mungkin PKI begitu. Dan memang setelah itu di tahun 2000 terbuka oleh tim forensik yang ketika itu bahwa memang tidak ada tubuh-tubuh jenazah para jenderal itu dianiaya, tidak ada sama sekali. Bahwasanya jenazah itu membusuk itu karena sudah 4-5 hari di dalam lubang, jadi nggak ada. Nah, satu lagi, kenapa tiap tahun diadakan menurut Khalil? Ya karena ada aja kelompok yang mau bikin chaos. Seperti tahun ini, saya nggak berani ngomongnya, tapi ada satu kelompok kanan
yang mau bikin chaos ini negara. Jadi sengaja dihembus-hembuskan kembali PKI, padahal dia yang PKI-nya. Ya, saya nggak berani ngomong. Lalu pada Usman, ya memang sebaiknya memang ada film-film lain, terutama film pasca malam itu yang terjadi pada anggota keluarga PKI, ya keluarga anggota PKI, terutama karena untuk mengembalikan harkat martabat manusia itu penting sekali. Baik. Mungkin juga bisa, ya. Baik. Itu penting sekali itu. Terima kasih Ibu Yayang Cenul, terima kasih juga kepada Pak Khalid, dan terima kasih Bapak Usman Hamid telah bergabung bersama kami melalui virtual, Pak. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terakhir saya akan ke Pak Agus. Pak Agus, tadi pagi saya membaca ini mengenai negara, Bapak memberikan statement mengenai negara dan PKI harus meminta maaf. Begitu. Kita kaitkan dengan rekonsiliasi, Pak. Apa perlu negara dan PKI dan pihak manapun yang terkait dari G30 SPKI ini meminta maaf kepada rakyat Indonesia? Iya, latar belakangnya filosofinya itu adalah bahwa peristiwa tragedi 65 telah membawa korban banyak. Dan itu terjadi di kedua belah pihak. Yeah. Yang sebetulnya ini harus dijamin oleh negara, tidak boleh terjadi. Untuk negara harus mengambil tanggung jawab dalam pengertian bahwa tidak ada sebuah tindakan kekerasan atau tragedi di mana semua pihak itu ada yang bersih dari tanggung jawab, lepas dari tanggung jawab. Semuanya punya tanggung jawab, itu dari negara. Untuk PKI apalagi, karena juga kalau kita lihat, kita kalau bicara tentang rekonsiliasi bukan hanya tanggal 2 Oktober 65 ke sini. Tetapi kita berbicara tentang institusi PKI, organisasi PKI. Oleh karena itu kita juga harus melihat track record dia sebelumnya sepanjang sejarah, dan kita tahu juga betapa pada waktu tahun 48 PKI itu sudah melakukan kudeta. Baik. Dengan melakukan tindakan kekerasan, kekejaman yang sama. Kemudian juga sepanjang perjalanannya menjelang tahun 65 mulai tahun 63, PKI juga arogan dan mulai untuk mendesakkan kebijakan-kebijakan yang mirip dengan kebijakan yang hanya terjadi di negara komunis, seperti pembentukan angkatan kelima, seperti mempersenjatai buruh dan tani, seperti mengadakan land reform dengan paksa, seperti dan mereka cenderung juga untuk memprovokasi adu domba untuk melemahkan dan mengalahkan oposisinya. Di antaranya adalah terutama adalah kalangan Islam. Yeah. Misalnya dalam organisasi mahasiswa PKI itu adalah CGMI. Islam mempunyai juga organisasi mahasiswa dalam wujud HMI. Itu beberapa hari sebelum 30 September, Ketua Umum DNI, Ketua Umum CCPKI berpidato dan mengatakan kepada CGMI, kalian harus bisa membubarkan HMI. Kalau kalian tidak bisa membubarkan HMI, pakai sarung saja. Nah, ini juga sikap-sikap arogansi PKI yang kalau kita lihat dalam proses sebab akibat menyebabkan ketika dia dinyatakan gagal untuk melaksanakan misi dia, mereka tidak punya plan B untuk mundur dan kemudian bertahan, mereka kocar-kacir, maka terjadilah juga kesempatan untuk balas dendam, bukan saja dikejar oleh satuan-satuan TNI, tetapi juga terjadi konflik horizontal. Baik, Pak. Gitu. Baik. Terima kasih Pak Letjen TNI Purnawirawan Agus Wijoyo, Gubernur Lemhanas telah bergabung bersama kami malam hari ini. Terima kasih atas informasi dan waktunya, Pak. Terima kasih juga Bapak Abdul Muti, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, juga telah bergabung bersama kami di Indonesia Bicara. Dan tentunya harapan kita bersama, pemirsa, Indonesia akan terus menjadi bangsa yang besar, kuat, tanpa mudah diadu domba. Dan akhirnya saya Regina Valeria beserta rekan saya, Rian. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air, hari ini kita merayakan Hari Kesaktian Pancasila. Di hari ini kita sebagai bangsa diberikan kesempatan untuk melakukan refleksi diri. Kita mengenal Pancasila sebagai falsafah negara kita, ideologi bangsa kita. Kita mengenal Pancasila sebagai akar yang menyambung masa lalu dan masa depan kita bersama. Tapi apa arti Pancasila bagi kita dalam kehidupan sehari-hari? Apa makna dari sila-sila Pancasila bagi seorang pemimpin, seorang pekerja, seorang guru, seorang ibu, dan seorang anak? Di masa pandemi seperti sekarang, mungkin terasa sulit membayangkan sisi positif dari bencana yang melanda. Karena pandemi ini, kita secara bersamaan mengalami krisis kesehatan, krisis ekonomi, dan krisis pembelajaran. Tetapi di saat sulit seperti ini, sila-sila Pancasila justru terlihat jelas mendarah daging di masyarakat kita. Kalau kita melihat sekeliling kita dengan lebih peka, kita bisa melihat begitu banyak pahlawan Pancasila yang menyalakan lilin-lilin kemanusiaan di lingkungannya masing-masing. Lilin Pancasila terlihat menyala dalam pengorbanan tenaga medis yang mempertaruhkan nyawanya setiap hari untuk menyelamatkan pasien COVID. Kita melihat ribuan mahasiswa yang sudah kesulitan dengan tantangan pembelajaran daring menyalonkan dirinya sebagai sukarelawan dalam penanganan COVID. Lilin Pancasila terlihat menyala di dalam kepemimpinan di masa krisis. Kita melihat pemimpin-pemimpin di sektor pemerintahan dan swasta yang berani mengambil resiko dan bergerak cepat untuk meringankan penderitaan masyarakat. Kita melihat ribuan pemilik usaha kecil yang mengorbankan labanya agar karyawannya tidak perlu dilepas walaupun pelanggan lenyap. Kita melihat pemimpin umat di tempat-tempat ibadah yang menggalangkan dana untuk membantu rakyat yang agamanya berbeda dari dirinya. Kita melihat lilin Pancasila menyala saat seniman-seniman senusantara dalam kondisi ekonomi terpuruk masih menyelenggarakan pertunjukan seni secara daring untuk mengingatkan rakyat betapa indahnya kebinekaan Indonesia. Kita melihat lilin Pancasila dinyalakan oleh guru-guru yang mendatangi rumah pelajar di daerah-daerah terpencil agar mereka masih bisa belajar. Kita melihat lilin Pancasila menyala saat orang tua yang setelah seharian mencari nafkah masih sempat membaca dan bermain dengan anaknya yang kesepian di rumah. Pada hari ini kita mengingat sejarah kita dan betapa besar pengorbanan nenek moyang kita untuk bangsa ini. Dan kalau kita melihat dengan seksama, kita bisa menyadari bahwa kesaktian Pancasila terus mendarah daging di generasi kita. Di masa krisis seperti ini, lilin-lilin Pancasila menerangi kegelapan di mana-mana. Pandemi ini menantang negara kita dan menguji ketangguhan kita sebagai rakyat Indonesia. Pancasila sebagai pusaka negara Indonesia harus menyala di hati kita masing-masing dalam setiap perbuatan kecil dan besar yang bisa kita lakukan bagi sesama. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya.